Selamat pagi Bu, perkenalkan nama saya Yeta Valentinide dengan NIM 12011111036. Di sini saya akan menjelaskan beberapa pertanyaan yang telah diberikan. Yang pertama adalah soalnya, jelaskan filosofi dari hybrid atau blended learning. Yang kedua, bagaimana mekanisme dari blended learning. Yang ketiga, jelaskan perbedaan pembelajaran secara konvensional dengan pembelajaran blended learning. Yang keempat, apakah masih perlu blended learning dilakukan setelah masa pandemi berakhir? Yang kelima, jelaskan satu mata pelajaran yang Anda aplikasikan menggunakan hybrid learning. Selamat pagi Bu, perkenalkan nama saya Gita Valentinide dengan NIM 12011111036 dari kelas D PGSD tahun 2020. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari mata kuliah Filsafat Pendidikan. Baik, soalnya yaitu yang pertama, jelaskan filosofi dari hybrid atau blended learning. Yang kedua, bagaimana mekanisme dari hybrid learning. Yang ketiga, jelaskan perbedaan pembelajaran secara konvensional dengan pembelajaran secara blended learning. Dan yang keempat, apakah masih perlu blended learning dilakukan apabila masa pandemi ini sudah berakhir. Dan yang terakhir, jelaskan satu mata pelajaran yang Anda aplikasikan menggunakan hybrid learning. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu jelaskan filosofi dari hybrid atau blended learning. Saya akan menjelaskannya. Sistem atau teknologi itu seiring perkembangan zaman atau dari masa ke masa tetap berjalan. Seperti teknologi itu selalu berkembang, maka pembelajaran juga haruslah mengikuti perkembangan teknologi tersebut agar pembelajaran tidak tertinggal dan peserta didik mampu mengikuti perkembangan teknologi itu ke hal positif seperti hal pembelajaran. Dalam belajar mengajar juga, guru haruslah memiliki suatu pedagogik atau kompetensi yang berasal dari dirinya. Kompetensi itu dapat berupa metode pembelajaran, teori pembelajaran, dan teknik pembelajaran. Hal itu dapat diuji seperti pada masa ini. Pada masa ini ada pandemi COVID-19 yang mengakibatkan pembelajaran dilakukan secara jarak jauh atau pendidik dengan peserta dirinya tidak dapat tatap muka secara langsung atau bertemu di dalam instansi sekolah. Maka hal ini mengakibatkan peserta didik dan pendidik melakukan pembelajaran jarak jauh. Pendidik di sini dilatih ataupun diharuskan memiliki teknik dan metode pembelajaran jarak jauh yang mampu meningkatkan pembelajaran siswa sehingga siswa mampu mengerti pembelajaran tersebut walaupun secara jarak jauh. Hal inilah yang mengakibatkan munculnya hybrid atau blended learning, di mana hybrid atau blended learning ini adalah sebuah lingkungan pembelajaran yang dilakukan secara tatap muka atau face to face melalui web online dan pembelajaran online yang bertujuan untuk meningkatkan hasil pembelajaran siswa. Artinya, hybrid atau blended learning ini dilakukan ada untuk tatap muka face to face antara siswa dengan guru atau dengan dosen. Lalu ada juga yang pembelajaran dilakukan secara online atau seperti memberikan tugas maupun kuis-kuis yang dilakukan guru melalui salah satu aplikasi online atau dari internet. Jadi, menurut saya, filosofi dari hybrid blended learning ini diakibatkan karena adanya pembelajaran jarak jauh yang dilakukan pada saat ini. Lalu saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu bagaimanakah mekanisme dari hybrid learning. Mekanismenya itu pertama, pendidik haruslah menetapkan materi ajar atau bahan pembelajaran yang akan mereka pelajari. Yang kedua, pendidik akan mengupload pembelajaran ataupun materi tersebut kepada siswa-siswanya. Contohnya itu dapat diupload melalui Google Classroom ataupun grup WA ataupun aplikasi-aplikasi lainnya yang dapat bersangkutan langsung dengan siswanya dengan pendidik. Yang ketiga yaitu apabila pada pembelajaran kali itu mereka melakukan face-to-face hybrid learning atau face-to-face melalui web online, maka guru haruslah menetapkan format online pembelajarannya. Contohnya dapat dilakukan dari Zoom, Google Meet, atau yang lainnya. Yang keempat yaitu pendidik mencek kehadiran siswanya dengan contohnya memanggil nama-nama siswa ataupun mencek secara manual. Yang kelima yaitu ketika face to face, maka pendidik akan menjelaskan materi-materinya terhadap anak
pembelajaran tersebut. Yang terakhir, apabila mereka melakukan pembelajaran tidak face-to-face atau web online, contohnya memberikan tugas, maka guru akan mengupload kuis maupun tugas kepada anak didiknya. Lalu, yang ketujuh, maka pendidik akan mengecek tugas-tugas dari seluruh anak didiknya. Begitulah mekanisme yang saya ketahui. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu apa perbedaan antara pembelajaran konvensional dengan blended learning? Perbedaannya itu yang pertama adalah pada konvensional, maka hubungan timbal balik antara peserta didik dengan pendidik dilakukan secara langsung. Sedangkan pada blended learning itu interaksinya itu ada tetapi tidak secara langsung. Yang kedua perbedaannya itu yaitu pada konvensional kemungkinan besar tidak mengeluarkan biaya secara banyak. Contohnya itu, apabila konvensional maka siswa dapat belajar langsung kepada pendidik. Sedangkan pada blended learning itu memungkinkan pembiayaan yang banyak. Contohnya itu adalah kuota. Apabila tidak ada kuota maka blended learning tidak berjalan. Lalu perbedaan yang ketiga adalah pada konvensional cenderung siswa atau peserta didik itu malas atau bosan terhadap pembelajaran, karena konvensional itu adalah metode pembelajaran yang bersifat ceramah atau siswa mendengarkan. Sedangkan pada blended learning kemungkinan siswa akan lebih bersemangat karena hal itu dapat bersangkutan paut dengan internet ataupun teknologi yang mereka sukai. Lalu dengan adanya blended learning itu guru ataupun pendidik itu melakukan kuis sehingga peserta didiknya tidak monoton untuk mendengarkan sehingga mereka tidak merasa bosan. Itulah beberapa perbedaan antara konvensional dengan blended learning. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 4, yaitu apakah blended learning masih perlu dilakukan apabila masa pandemi ini sudah berakhir? Menurut saya, blended learning ini masih perlu ataupun tidak masih memiliki banyak pertimbangan karena blended learning ini memiliki keunggulan dan kelemahan dari pembelajarannya. Contohnya, kelemahan dari blended learning ini adalah yang pertama, hubungan timbal balik antara peserta didik dengan pendidik itu tidak dilaksanakan secara langsung. Yang kedua, kemungkinan besar pendidik dengan peserta didiknya tidak mengenal secara luas atau secara jelas karena mereka hanya melakukan face-to-face melalui web online. Yang ketiga, kemungkinan besar dengan adanya blended learning ini, maka peserta didik itu hanya menjadi pengurung diri atau introvert sehingga tidak terjadi sosialisasi terhadap teman-temannya, atau dia juga mampu menjadi sulit ataupun tidak mampu bersosialisasi dengan orang lain. Dan yang keempat, kelemahan dari blended learning ini adalah kemungkinan besar kuota ataupun koneksi internet yang mampu merusak maupun menghambat pembelajaran blended learning. Sedangkan keunggulan-keunggulan dari blended learning itu yaitu yang pertama, kemudahan dalam kegiatan belajar mengajar. Seperti anak-anak kemungkinan besar lebih senang karena mereka langsung berinteraksi dengan HP ataupun teknologi mereka sendiri sehingga mereka tidak merasa bosan. Yang kedua, siswa akan merasa lebih mudah dan simpel dalam mengirim pembelajaran. Contohnya, apabila ada laporan tertulis yang diminta oleh pendidik, maka mereka dapat mengirimkannya melalui surat elektronik dan tidak melakukan dan mengeluarkan biaya seperti untuk menjilid ataupun membuat makalah, sehingga mereka merasa simpel dan mudah. Dan yang ketiga, keunggulan dari blended learning ini adalah siswa dapat lebih mudah mengakses pembelajaran. Contohnya, mereka lebih mudah untuk mencari referensi dari Google maupun dari online atau internet. Terakhir, saya akan menjelaskan pertanyaan dari nomor 5, yaitu jelaskan satu mata pelajaran yang Anda aplikasikan melalui hybrid learning. Contoh mata pelajaran yang saya aplikasikan dengan hybrid learning adalah mata kuliah Filsafat Pendidikan oleh Ibu Sri Mustika Aulia di Universitas Negeri Medan. Mengapa saya mengatakan hal ini merupakan metode pembelajaran hybrid learning? Karena ketika pembelajaran filsafat pendidikan, metode pembelajarannya itu berbentuk selang-seling atau bergantian dan tidak monoton. Contohnya monoton itu ketika pembelajaran filsafat pendidikan tidak hanya dilakukan dengan face-to-face web online ataupun mengerjakan tugas dari beberapa aplikasi
Tetapi pada mata kuliah filsafat pendidikan ini dilakukan secara bergantian. Contohnya itu minggu ini kami akan melakukan pembelajaran menggunakan aplikasi Classroom, yang dimana ibu dosen itu akan memberikan ataupun mengupload tugas-tugas yang akan kami kerjakan, maka kami akan menjawab tugas-tugas tersebut. Lalu pada minggu depannya kelas kami akan melakukan tatap muka atau face to face melalui web online, yang di sana akan terjadi tatap muka antara kami sesama mahasiswa dengan ibu dosen, sehingga mata pelajaran ataupun mata kuliah filsafat pendidikan ini sudah melakukan metode hybrid learning karena tidak hanya monoton dan selang-seling, serta pembelajaran e-learningnya itu juga dilakukan secara tatap muka face-to-face online dan dilakukan juga dengan beberapa menjawab pertanyaan. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 5, yaitu jelaskan satu mata pelajaran yang Anda aplikasikan melalui hybrid learning. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 5, yaitu jelaskan satu mata pelajaran yang Anda aplikasikan melalui hybrid learning. Contoh mata pelajaran maupun mata kuliah yang saya aplikasikan dengan hybrid learning adalah Filsafat Pendidikan oleh Ibu Sri Mustika Aulia di Universitas Negeri Medan. Mengapa saya mengatakan hal ini merupakan hybrid learning? Karena pada metode pembelajaran maupun pada pembelajaran kuliah, mata kuliah Filsafat Pendidikan ini tidak melakukan metode pembelajaran secara monoton atau satu metode saja, tetapi dilakukan secara bergantian dengan selang-seling. Contoh dari monoton itu adalah pada mata kuliah ini pembelajarannya itu tidak hanya dilakukan oleh face to face melalui web ataupun hanya dilakukan dengan menjawab tugas-tugas yang diberikan di salah satu aplikasi maupun share materi yang dilakukan oleh ibu dosen, tetapi dilakukan secara selang-seling. Maksud dari selang-seling ini adalah contohnya pada minggu ini kami pada mata kuliah pembelajaran filsafat pendidikan itu melakukan pembelajaran atau kuliah melalui aplikasi Google Classroom, atau dengan kata lain kami akan dituntut oleh dosen atau diberikan materi, lalu kami akan menjawab tugas-tugas tersebut. Lalu minggu depannya kami akan melakukan pembelajaran mata kuliah filsafat pendidikan dengan melalui face to face ataupun web online. Contohnya ini kami menggunakan aplikasi Google Meet, di mana di aplikasi Google Meet ini atau face to face web online ini kami akan melakukan interaksi walaupun tidak langsung terhadap ibu dosennya dengan teman-teman mahasiswa. Jadi hybrid learning pada mata kuliah filsafat pendidikan sudah dilaksanakan karena pembelajaran yang tidak monoton ataupun metode pembelajaran yang dilakukan dengan selang-seling seperti face to face web online, dan yang kedua melakukan tanya jawab ataupun pengerjaan tugas yang dilakukan baik melalui aplikasi Zoom, Google Classroom ataupun